Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Praditama dengan NIM 2023103703111416 dari kelas Struktur Data G. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan resume dari saya yang berisi array, linked list, string, stack dan queue, hashmap, tree, dan graph. Dan tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja ke materi yang pertama, yaitu string. Mulai dari penjelasan apa itu string. Apa itu string? String sendiri dapat didefinisikan sebagai tipe data berbentuk gabungan huruf, angka, berbagai karakter, dan spasi di dalam teks, di mana berfungsi untuk membuat sebuah tanda pengenal atau identifier. Di dalam penjelasan saya, string sendiri dibagi menjadi dua, yaitu string literal dan string object. String literal sendiri adalah string yang ditulis secara langsung dalam kode pemrograman, biasanya diapit oleh tanda kutip ganda ataupun tunggal. Nah, contohnya ketika kita menulis sebuah kata hello. Nah, hello tersebut adalah nilai teks itu sendiri, tidak ada bungkus atau struktur tambahan di sekitarnya. Jika kita menulis hello tersebut, nah hasilnya akan string, bukan sebuah objek maupun bungkus atau struktur yang lain yang ada di dalam string tersebut. Lalu string object. Nah, string object itu string yang dibuat menggunakan konstruktor new string. Ini memungkinkan penggunaan berbagai metode dan properti untuk memanipulasi string. Contohnya jika kita menulis menggunakan type of string hello gitu. Ya, hasilnya adalah objek, bukan string itu sendiri. Karena apa? Karena sudah dibungkus oleh new string tersebut. Nah, kita lanjut ke materi array dan linked list. Array adalah struktur data yang memungkinkan kita untuk menyimpan banyak nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita memiliki atau ketika terdapat sebuah hotel. Kan di dalam hotel tersebut terdapat beberapa kamar, misalnya 10 kamar. Nah, bagaimana penerapan array di dalamnya? Nah, di dalam kamar-kamar tersebut terdapat sebuah data, dan di depan kamar hotel tersebut terdapat sebuah angka atau nilai-nilai tertentu, misalnya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itulah contoh penerapan array-nya. Jadi, array tersebut adalah sebuah penyimpanan data yang di dalam data tersebut terdapat sebuah alamat dari data tersebut, yaitu sebuah indeks. Lalu apa sih kelebihan array dan kekurangan array tersebut? Kelebihan array tersebut adalah akses elemen cepat. Karena apa? Karena elemen-elemen tersebut disimpan menggunakan indeks atau terdapat indeks di dalamnya. Lalu kekurangan array apa? Ukurannya tidak bisa berubah setelah dibuat. Jadi setelah kita membuat array, misalnya kita tentukan nilainya 10 gitu. Ya udah, 10 tersebut tidak bisa diganti dalam programnya. Tidak bisa ditambah lagi, tidak bisa se-fleksibel itu. Lalu apa sih jenis-jenis array, atau ada apa aja sih dari jenis-jenis array tersebut? Nah, dari jenis-jenis array tersebut terdapat array satu dimensi dan array multidimensi. Nah, array satu dimensi sendiri adalah array yang terdiri dari satu baris elemen, di mana setiap elemen diakses menggunakan satu indeks saja. Ya, sifatnya misalnya kolom saja, tidak ada kolom maupun baris. Dan array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi, seperti array dua dimensi yang digunakan untuk representasikan matriks atau tabel data. Jadi array multidimensi contohnya array dua dimensi gitu. Terdapat kolom dan baris dari array tersebut, misalnya 1, 2, 3, lalu di bawahnya terdapat 4, 5, dan 6. Jadi di sini kalau kita mau manggil nih, harus manggilnya dua indeksnya seperti 1 dan 2. Jadi nanti keluar baris atau kolom mana yang tertampil. Lalu apa saja sih tipe data dalam array tersebut? Nah, terdapat beberapa tipe data dalam array tersebut, yaitu yang pertama int atau integer, yang kedua float atau floating point, yang ketiga string, yang keempat boolean, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi, sangat banyak. Lalu yang kedua kita masuk ke materi linked list. Apa sih itu linked list? Nah, linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari serangkaian elemen yang disebut node. Setiap node menyimpan dua informasi utama, yaitu data dan pointer.
Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan linked list terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya alokasinya dinamis. Yang kedua, mudah menambahkan dan menghapus data. Yang ketiga, fleksibel. Dan kita masuk ke kekurangannya linked list tersebut. Yang pertama yaitu akses tidak langsung. Yang kedua, kompleksitas implementasi. Nah, jadi kekurangan dari linked list tersebut ketika kita ingin memanggil data, misalnya ada data ke-10, ya tidak se-fleksibel array. Kenapa? Karena array mempunyai sebuah indeks, sedangkan di linked list tidak. Jadi data tersebut harus melalui sebuah pengurutan terlebih dahulu. Akan dicari nih data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 sampai 10. Jadi karena itu aksesnya tidak langsung dan terdapat kekurangan di kompleksitas implementasi. Nah, lalu kita masuk ke materi berbagai jenis linked list. Nah, di sini ada dua jenis linked list yang saya jabarkan, yaitu singly linked list dan doubly linked list. Apa sih singly linked list? Singly linked list merupakan jenis linked list yang paling sederhana, di mana setiap node hanya memiliki satu pointer yang mengarah ke pointers berikutnya. Nah, jadi traversalnya hanya dapat dilakukan secara searah dari node pertama head ke node terakhir atau null. Jadi hanya terdapat satu traversal, tidak bisa kembali lagi atau per view. Lalu doubly linked list, bagaimana? Doubly linked list merupakan linked list yang dapat menuju ke node sebelumnya, yang disebut yaitu per view. Jadi di sini kalau di linked list singly linked list, data tersebut hanya menuju ke node berikutnya yaitu ke null. Sedangkan di doubly linked list kita bisa menuju balik lagi ke head, ke data sebelumnya. Lalu kita lanjut ke materi stack dan queue. Stack merupakan teknik pengorganisasian data yang bersifat sekuensial dengan menggunakan skema LIFO atau last in first out. Artinya, setiap elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang diambil. Nah, analoginya seperti apa? Analoginya seperti kita mempunyai sebuah tumpukan piring kotor gitu. Nah, kita menambahkan tumpukan piring kotor tersebut di yang paling atas. Nah, nanti saat kita ingin mencuci piring tersebut, nah piring yang paling atas tersebut yang kita ambil. Nah, jadi elemen terakhir yang masuk merupakan elemen pertama yang diambil terlebih dahulu. Nah, dalam stack sendiri terdapat dua operator utama, yaitu push dan pop. Push sendiri berfungsi untuk menambahkan elemen ke puncak stack, dan pop sendiri menghapus elemen dari puncak stack. Dan kita lanjut ke materi stack dan queue. Kita mulai dari stack terlebih dahulu. Apa sih itu stack? Stack merupakan teknik pengorganisasian data yang bersifat sekuensial dengan menggunakan skema LIFO atau last in first out. Artinya elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang diambil. Dan kita lanjut ke materi stack dan queue. Kita mulai dari stack terlebih dahulu. Stack merupakan teknik pengorganisasian data yang bersifat sekuensial dengan menggunakan skema LIFO atau last in first out. Artinya setiap elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang diambil. Analoginya seperti tumpukan piring, jadi piring terakhir yang ditaruh di atas adalah piring pertama yang diambil terlebih dahulu. Dalam stack terdapat dua operator utama, yaitu push dan pop. Push berfungsi menambahkan elemen ke puncak stack, dan pop menghapus elemen dari puncak stack.
Lalu yang kedua adalah queue. Queue merupakan teknik pengorganisasian data yang bersifat sekuensial dengan menggunakan skema FIFO atau first in, first out. Artinya setiap elemen pertama yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang diambil. Jadi analoginya seperti kita di dalam sebuah antrian loket, jadi orang pertama yang datang adalah orang pertama yang dilayani. Dalam stack sendiri terdapat dua operator utama, yaitu enqueue dan dequeue. Enqueue sendiri untuk menambahkan elemen ke bagian belakang antrian, dan dequeue menghapus elemen di depan antrian. Dan kita lanjut ke materi hashmap. Hashmap adalah struktur data yang menyimpan pasangan key dan value. Ia dirancang khusus untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci nilai atau Q dan value sendiri. Contoh penerapannya seperti kita memiliki sebuah nama, dan nama ini kita kondisikan sebagai kunci. Lalu nama lengkap tersebut, misalnya Muhammad Zaki, itu dikondisikan sebagai value. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya yaitu nama tersebut atau key tersebut dimasukkan ke dalam hash function. Di hash function nama tersebut diubah menjadi sebuah nomor, yang nantinya nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam hash table. Jadi jika kita analogikan ingin mencari sebuah data, kita tinggal menelusuri sebuah nilai yang sudah dibuat tersebut di dalam hash table. Jadi misalnya nama tersebut diubah menjadi nilai 1. Nah, kita tinggal telusuri saja nilai 1. Nah, nilai 1 tersebut akan menampilkan value Muhammad Zaki Praditama. Dalam proses operasi dasar atau skenario EDA tanpa constellation, terdapat 3 operasi dasar, yaitu put, get, dan remove. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari put terlebih dahulu. Yang pertama, kita mengambil kunci atau key. Lalu yang kedua, kita menghitung atau menjadikan kunci tersebut sebagai angka atau nomor dalam mekanisme hashcode. Lalu yang ketiga, konversi hashcode menjadi indeks bucket yang valid. Lalu yang keempat, yaitu simpan pasangan key atau value, biasanya dalam bentuk objek note atau entry di bucket tersebut pada indeks tersebut. Lalu yang get sama saja dari step 1 sampai 3, namun yang berbeda adalah step 4, yaitu langsung lihat bucket pada indeks tersebut, temukan data dengan key yang sama dan kembalikan value-nya. Remove juga sama dari proses 1 hingga ketiga. Kita langsung saja ke proses 4, yaitu temukan dan hapus data dengan key yang sama di bucket pada indeks tersebut. Dan kita lanjut ke materi tree. Kita mulai dari penjelasannya terlebih dahulu. Tree adalah struktur data hierarkis berbentuk seperti pohon terbalik, terdiri dari simpul atau node dan tepi atau edge. Setiap node terdapat anak atau child, dan node yang memiliki lebih dari satu anak disebut sebagai induk atau parent. Dalam tree tersebut terdapat istilah-istilah seperti parent, child, sibling, subtree, size, height, root, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Lalu tree tersebut terdapat jenis-jenisnya, yaitu yang pertama binary tree. Binary tree adalah tree yang memiliki syarat bahwa tiap node hanya memiliki maksimal 2 subtree, dan kedua subtree tersebut harus dipisah. Lalu binary search tree. Binary search tree merupakan jenis khusus dari binary tree yang menyimpan data dalam urutan terurut. Lalu kita masuk ke binary traversal tree. Di sini binary traversal tree terdapat 3 jenisnya, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Dalam urutan pre-order, kita mulai dari root, lalu menuju ke cabang kiri, dan menuju ke cabang kanan. Dalam urutan in-order, urut tersebut mulai dari cabang kiri terlebih dahulu, lalu menuju ke root, dan langsung menuju ke cabang kanan. Dan urutan post-order mulai dari cabang kiri terlebih dahulu, menuju cabang kanan, dan langsung menuju ke root. Dan kita lanjut ke materi graph.
Graph adalah struktur data dengan relasi many to many, yaitu tiap elemen yang memiliki 0 atau lebih dari satu cabang. Graph sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu node yang digunakan untuk menyimpan data dan edge, cabang untuk menghubungkan node satu dengan node lainnya. Di dalam graph tersebut terdapat jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, undirected graph. Undirected graph merupakan graph yang tidak memiliki arah, sehingga dalam penulisannya hanya berlaku dua arah, yaitu bolak dan balik. Lalu direct graph. Directed graph merupakan graph yang memiliki arah tertuju pada node atau vertex tertentu yang biasa dinotasikan dengan gambar anak panah. Lalu weight graph. Weight graph merupakan graph yang memiliki bobot atau nilai pada tiap-tiap node-nya. Lalu apa saja sih contoh pengaplikasian pada graph tersebut? Yang pertama, kita bisa mengaplikasikannya pada peta rute perjalanan, contohnya Google Maps, lalu rekomendasi teman atau sosial media, lalu rangkaian listrik, dan yang terakhir penyusunan jadwal atau DAG. Dan saya rasa itu saja pemaparan materi resume dari saya. Saya Muhammad Syakib Praditama, izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.